Indonesia keseluruhan, dan dia tentu menawarkan dan minta apa-apa yang kita dapat tingkatkan, seperti saya mengharapkan bahwa memang kita tingkatkan industri baja dengan KS, dengan Posko juga Samsung, dia tentu akan minta juga ditingkatkan, gitu juga industri lainnya, di samping industri yang membutuhkan lapangan kerja banyak, dan dia siap untuk itu. Itu juga industri keuangan, itu karena bagaimanapun Korea juga sangat maju di situ, di beberapa kemarin. Samping itu juga saya mengharapkan agar kuota pekerja Indonesia yang ke Korea yang sekarang 50.000 dapat ditingkatkan, termasuk para perawat. Perlu akan segera mempertimbangkan dan membicarakan dengan masing-masing apa itu kementerian sesuai nama tadi Menteri Perdagangan, Industri dan Energi. Kita akan segera membahas kembali jika SEPA, Comprehensive Economic Partnership, dengan persetujuan dengan Korea yang agak tertunda ini, dan itu mereka sangat senang untuk melanjutkan itu, karena memang kita harus seimbangkan antara hubungan ekonomi kita tiga negara ini, Jepang, China, dan Korea. Dan mereka itu mempunyai kelebihan masing-masing, dan juga mempunyai teknologi yang tinggi juga di Korea ini, sehingga kita tidak perlu keseimbangan dan juga semuanya, dan mereka semua siap itu. Indonesia menjadi bagian yang sangat penting, kan Indonesia punya pasar 250 juta kan. Tapi saya bilang tidak boleh hanya jadi pasar, kita juga menjadi produsen itu sebenarnya. Ya, semuanya energi, semuanya berminat energi, karena bagi kita penting untuk suatu namanya mix energinya, karena tidak boleh tergantung kepada suatu ini. Listrik itu pada dasarnya begini, tidak boleh tergantung kepada sumber energi, katakanlah batu bara saja, gas saja, atau yang lain saja, tapi harus dimix. Karena itu kemudian kita tidak bisa juga tergantung kepada suatu teknologi saja, karena kalau ada apa-apa teknologi itu kan bisa sulit nanti. Karena itu teknologi dari Korea juga sangat penting, karena itu yang dibicarakan soal LSI itu microgrid namanya, bagaimana menyambung listrik ke daerah-daerah yang pedesaan gitu, yang dapat disambung secara bersama-sama juga, tapi dapat berdiri sendiri juga. Dia tersambut tapi dapat berdiri sendiri. Kalau katakanlah dengan energi surya itu dapat berdiri sendiri dengan storage-nya, tapi juga tersambung. Nah, ini istilahnya baru kita pelajari. Itu penting untuk meningkatkan tingkat electricity-nya di Indonesia ini, yang sekarang baru kurang lebih 80% lebih, 85 kurang lebih, untuk mencapai 90% itu atau 95% itu perlu seperti itu. Tapi kita akan menjadi bagian daripada apa yang kita pelajari nanti. Kalau yang tadi Pak dalam Bapak bilang tadi tentang TKI juga, kan masih beberapa yang ilegal juga nggak mau pulang gitu kan, karena terlalu senang di sini. Ada solusi yang lebih ini nggak Pak itu? Secara umum TKI yang bekerja di Korea, di Jepang, dan di Hong Kong, Taiwan itu sangat bagus kondisinya. Khususnya di sini, di Korea ini, itu upah minimum itu tidak bedakan antara pekerja dalam negerinya dan pekerja luarnya. Jadi sama, minimum $1.000 ya, Pak John. Dan itu dijamin secara hukum, dan dijamin juga itu penginapan dan makannya. Jadi sehingga $1.000 kan bagus, tapi memang harus lebih skill operator mesin, dan itu setelah kerja di sini bagus untuk di kerja dalam negeri. Dia bisa kembali lagi kerja industri-industri, apalagi industri Korea, karena bisa mengetahui sedikit bahasa kan, atau bisa berbahasa Korea, jadi sering menguntungkan. Kita minta menambah kuotanya, karena pengalaman kita
tidak ada kasus TKI nggak di Korea ini yang soal gaji apa enggak ada kan? Kalau gaji sebetulnya ya kalau ngomong apa adanya ada, tapi di sektor perikanan, Pak. Oh, perikanan. Di sektor perikanan. Iya, di pabrik industri enggak ya? Kalau bukan industri semuanya oke, Pak. Oke. Ya kecuali itu yang tadi yang ilegal itu. Ilegal itu ya. Tapi masalah kita lah, bukan masalah orang. Bagaimana kita ngaturnya. Kadang-kadang kalau overstay itu suka masing-masing, hanya dua suka gitu. Nah, mungkin dia ingin tahan supaya kerja lama karena baik, tapi kita juga selepas. Jadi ya selama masing-masing bayar menguntungkan, ya tinggal administrasi saja. Diperpanjang kan, mereka harus perpanjang. Ya. Kuota mereka mau nambahin? Lagi ada pertimbangan mereka. Tadi oke, segera kita pertimbangkan tambahan kuotanya. Saya bilang begini, tidak seimbang nih. You kerja di Indonesia 60.000, kita kerja sini 60.000. Walaupun berbeda ya, di sana mungkin di kerja di Indonesia itu adalah ya engineer atau tenaga skill lah. Nah, di sini skill juga cuma skill operator, tingkat operator. Sama Perdana Menteri ngomong juga politik nggak sih Pak? Nah, kalau sini ya saya cuma ingin menyampaikan penghargaan atas dia baru diangkat beserta juga penyelesaian konflik dia kemarin. Industri pertahanan, dia ingin menyembuhkan industri pertahanan. Saya bilang ya kita butuh pertahanan, tapi kita ingin kerjasama itu juga ada transfer teknologinya. Tapi bukan yang berat nanti gimana menurutnya? Pakai dia minta kapal selam, pesawat tempur, ya kita ingin mengembangkan tank dulu, bertahap lah, tidak langsung yang tinggi-tinggi kan. Mengenai pesawat tempur Pak, jika KFX juga disinggung. Ya dia minta lanjutkan, walaupun kita sudah evaluasi di kabinet, ya kita lebih lanjutkan yang dibutuhkan banyak, ya. Karena yang high tech itu kan kita tidak butuhkan banyak, tapi dia punya teknologinya cepat berganti. Tapi kalau industri, padahal kita butuh tank, kita butuh senjata yang sebenarnya banyak gitu. Jadi kita memberikan prioritas dulu yang kita butuhkan lebih banyak gitu. Oh ya, mereka juga menawarkan nuklir. Saya bilang mereka kan di sini 40% yang punya energi listrik kan nuklir, 40%. Karena di sini tidak ada batu bara, tidak ada gas, tidak ada apa-apa. Nah, tapi kita punya ya kan. Jadi saya bilang kita dahulukan nuklir itu pilihan terakhir. Kalau ini batu bara sudah dipakai, geotermal sudah pakai dan air sudah dipakai, begitu juga gas ya kita, karena di Indonesia itu ring of fire, terlalu banyak gempa. Usulan itu sudah ICP itu kan sudah lama ini, sudah berapa tahun tuh belum selesai. Karena itu Menteri Toma saya minta untuk segera katakanlah akhir tahun ini bisa menyelesaikan dengan Korea. Sebenarnya itu kita ingin berdasarkan apa yang telah kita setujui katakanlah dengan Jepang, supaya tidak berbeda dengan apa yang kita SIPA dengan Jepang, begitu juga dengan Cina. Jadi ada standarnya lah. Jadi bisa juga, kalau mereka minta secepatnya koreksi. Bisa. Tapi kita sudah ada SIPA ASEAN plus Cina, plus Korea. Tapi itu multilateral. Kita ini ada bilateral yang ada hal-hal khusus kan. Tidak semua kan dimuat dalam multilateral itu, tapi hal-hal khusus itu perlu dimuat di dalam SIPA antara Indonesia Korea yang bersifat bilateral. Konon dari HL Kompas hari ini perlambatan pertumbuhan ekonomi juga karena memang dana desa puluhan ribu desa sama sekali belum terima Pak. Kalau menurut Bapak solusi paling bagus itu apa? Bapak masih punya solusi itu biasanya? Kita sudah kan agar kemarin saya panggil juga Menteri Desa juga untuk dalam negeri, kita sudah bicara untuk membuat aturan yang simpel. Kedua, tidak perlu membuat katakanlah RPJM desa yang panjang-panjang, cukup 2-3 halaman, 1-2 halaman
sesuai dengan target-targetnya, dan kedua proyek-proyek itu distandarisasi dulu sesuai dengan wilayahnya. Katakanlah desa pertanian apa, desa yang dekat perkotaan apa, desa yang daerah perkebunan apa, daerah yang kerajinannya apa, sehingga pilihan-pilihan proyeknya itu jelas dan simpel aja. Dan kedua, segera mengangkat pendamping yang diutamakan, pendamping dari daerah tersebut sendiri, tidak dari luar, sehingga memudahkan operasionalnya. Nah, itu yang kita putuskan untuk segera realisir, karena 25 triliun sudah ada di kabupaten, ini belum dilaksanakan. Itu juga efek daripada mereka khawatir kalau salah, Iya, gitu kan. itu dia, supaya mereka yakin tidak khawatir tuh Pak, diberi. Ya, standar instruksinya harus sederhana. Oh. Sudah diperintahkan tadi merubah standar SOP-nya secara sederhana. Dan kemudian pertanggungjawabannya juga dilakukan secara transparan sederhana, tapi tetap juga sesuai dengan aturan-aturan dari dua menteri itu, jadi Mendagri dengan Menteri Desa. Ada lagi? Nah, Pak mau pergi? Ada mau tanya? Iya, Pak, terkait industri di dalam negeri sekarang Pak, UMKM itu semakin terpukul Pak, dan banyak yang tutup karena juga bahan baku. Nah, apa solusi dari pemerintah ini Pak? Justru dalam keadaan krisis begini memang MKM itu jadi terpukulnya bukan karena itu, karena permintaannya menurun. Nah, jadi akibat komoditi, kan asalnya komoditi yang turun nih. Asalnya permintaan Cina dari Eropa menurun, tapi harganya sekaligus menurun. Harga komoditi batu bara, sawit, karet dan sebagainya, boleh dibilang nikel, semua menurun. Maka pendapatan masyarakat di daerah menurun. Akibat lanjutannya permintaan hasil-hasil produk-produk industri termasuk UKM menurun. Karena itu maka yang harus dilakukan ialah menambah daya beli masyarakat dengan proyek-proyek pemerintah. Kedua, meningkatkan produktivitas daripada impor substitut. Artinya kita mesti mengimpor beras. Oke, meningkatkan industri pertanian. Kita mengimpor daging, tingkatkan industri peternakan, tingkatkan perikanan, sehingga di daerah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kredit pedesaan, kredit KUR. Jadi KUR ini harus ditingkatkan dan bunga lebih murah, seperti kita tahu. Kemarin kan kita rapat di kantor supaya KUR itu segera diperbesar pengeluarannya, setidak-tidaknya 30 triliun segera itu dapat dicapai, sehingga BRI itu kerja siang malam sampai Sabtu pun siap untuk memberikan kredit kepada rakyat, sehingga UKM tadi itu yang lesu dapat lebih hidup lagi dengan kegiatan-kegiatan di pedesaan. Di samping tadi itu mempercepat, kenapa UKM rendah? Kan daya beli rendah kan, sehingga harus disuntik dana ke masyarakat, termasuk tadi itu pedesaan, agar dibuat pengairan dengan lebih kerja labor intensif, ya, dia sehingga dapat membuat pacul sendiri, apa sendiri, itu semua harus dihidupkan itu. Itu upaya-upaya itu. Ya.